Di tempat duduk saja. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, tepuk bahu teman. Tangannya ke kiri, tepuk bahu teman. Tangannya ke depan, siap belajar. Tangannya dilipat, mari berdoa. Wahid Senin Selasa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Ibu akan menjelaskan. Rizalanta, hadir Ibu. Medi, Lady, Dewi, Novia, Nurhaliza, Farah, hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, adik-adik, sebelum Ibu akan membahas materi pada hari ini, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1 ada Siti Nurhaliza, Novia, dan Dewi. Kelompok 2 ada Gladys, Meli, dan Tirza. Ibu akan membagikan ikat kepala di masing-masing kelompok. Boleh dipakai ya. Oh, NHT. Boleh. Oke. Adik-adik sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Dan materinya yaitu adalah kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim dakwah Abbasiyah. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah agar peserta didik dapat mempelajari dan mengamati ilmuwan muslim dakwah Abbasiyah di bidang kedokteran, filsafat Islam, kimia, dan astronomi. Dan yang kedua, agar peserta didik dapat mempelajari dan mengamati ulama Islam masa dakwah Abbasiyah di bidang ahli bidang ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Kita masuk di pembahasan A, yaitu ilmuwan muslim masa daulah Abbasiyah. Nah, adik-adik, ilmuwan muslim masa daulah Abbasiyah semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Nah, kita masuk di A, ilmuwan bidang kedokteran. Yang pertama ada Ali Ibnu Rabbani. Ali Ibnu Rabbani Al-Tabari
261 Hijriah. Ini ada Imam Abu Dawud tahun 202 sampai 275 Hijriah, dan yang keempat ada Imam At-Tirmidzi tahun 209 sampai 279 Hijriah. Selanjutnya ada Imam An-Nasa'i tahun 219 sampai 303 Hijriah, dan yang terakhir ada Imam Ibnu Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. Masuk di ulama fikih yaitu ada Imam Abu Hanifah yang pertama, dan yang kedua ada Imam Syafi'i, dan yang ketiga ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kita masuk ke bagian C yaitu ulama tafsir. Yang pertama ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua ada Imam Ibnu Katsir. Adik-adik, itu sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Sekarang kan Ibu sudah membagikan kelompok, dan masing-masing kelompok itu akan membagikan lembar kerja. Nah, masing-masing kelompok harus mengerjakan, dan semua kelompok harus berpartisipasi dalam menjawab soal. Nanti ketika sudah dijawab, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya, dan kelompok lain akan memberikan tanggapan dari hasil jawaban. Nah, adik-adik, jawabannya di buku cetak yang sudah Ibu berikan ya. Bisa dikerjakan sekarang. Sudah menjawab semua? Sudah menjawab semuanya? Sudah. Jadi masing-masing kelompok akan Ibu panggil nomor kepalanya. Nomor 3. Sudah menjawab semuanya? Sudah. Masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kelompok 1 yang nomor 3. Silakan. Pertanyaannya, siapakah ilmuwan di masa Daulah Abbasiyah yang masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil dan merupakan ahli dalam astronomi, filsafat, matematika, dan sastra, dan sebutkan karya-karya dari beliau. Ilmuannya ialah Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, dan karya-karyanya yang pertama Firdaus Al-Hikmah, yaitu buku ensiklopedia. Kedua Din Ad-Daulah, yaitu kitab agama dan negara. Ketiga Hifzus Sina, buku cara menjaga kesehatan. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Menurut kelompok lain, apakah jawabannya sudah benar? Benar, benar Ibu. Sudah benar? Iya. Tepuk tangan. Silakan dulu kelompok 2, kepala nomor 3. Maju adik. Silakan. Jadi pertanyaannya, sebutkan ulama-ulama dalam bidang hadis di masa Daulah Abbasiyah. Pertama ada Imam Al-Bukhari, kedua Imam Muslim, ketiga Imam Abu Dawud, keempat Imam At-Tirmidzi, kelima Imam An-Nasai, dan yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Sudah benar? Benar. Boleh jadi pertanyaan dari kelompok 2. Nah, adik-adik, itu tadi sedikit pembelajaran dari Ibu mengenai kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim masa Daulah Abbasiyah. Sudah pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi kita sudah buka dengan berdoa, kita juga harus tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Awal asik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin.
tadi pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apa dalam pembelajaran Ibu tadi terdapat salah kata, perbuatan dan lain sebagainya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.